Yang terakhir ketika berwudu ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja. Apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah, ya bagian daripada sunnah. Yang merupakan rukun wudu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayammum, ya. Yang lainnya sifatnya itu sunnah muakkadah yang lebih kuat dari pendapat para jumhur ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, mendengar video Ustadz Khalid Basalamah yang tadi di awal itu, saya sebelum membuat konten ini sempat berpikir dulu, ya, apa iya ada ulama yang mengatakan bahwa rukun wudhu itu ada dua sebagaimana tayamum, yaitu membasuh muka dan membasuh tangan sampai siku. Sementara kepala menurut jumhur, kata Ustadz Khalid itu adalah sunnah muakkadah yang lebih dikuatkan. Hukumnya sunnah muakkadah gitu ya. Karena memang saya ini dominan lebih banyak itu membaca kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i ya. Adapun untuk kitab fikih mazhab yang lain ya hanya selintas-selintas saja saya baca kalau ada waktu ya. Nah, karena mendengar video ini kemudian saya jadi penasaran gitu kan. Saya coba untuk lebih teliti membuka kitab-kitab yang lain dari mazhab yang lain ya. Yang pertama itu saya buka Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah karangan dari Syekh Abdurrahman Al-Jaziri. Fikih menurut 4 mazhab. Terus saya cari di bagian Faraidul Wudu atau Arkanul Wudu ya. Nah, teman-teman di situ saya menemukan bahwa memang, eee, rukun-rukun wudu itu para ulama 4 mazhab, baik itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali itu memang berbeda pendapat ya. Kalau di sana itu Imam Hanafi dikatakan bahwa menurut beliau faraidul wudu atau rukun wudu itu ada 4, sesuai dengan firman Allah yang idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum itu sampai akhir ya. Lalu kemudian di mazhab Maliki sendiri, ternyata di situ rukun wudu ada 7 ya, 4 yang di Imam Hanafi tadi, ditambah 3 yaitu niat, muwalat, dan tartib. Jadi ada 7 rukun wudu menurut mazhab Maliki. Nah, adapun kalau mazhab Syafi'i itu ada 6 ya, yang tidak ada itu muwalat. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu rukun wudu itu niat, kemudian basuh muka, kemudian basuh tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala ya. Kalau Imam Syafi'i itu yang wajibnya sebagian. Beda dengan Imam Malik seluruh, kepala itu ya. Nah, kemudian basuh kaki dan tartib. Tartib itu artinya yang dibasuh itu harus sesuai dengan urutan sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu kan, mulainya dari wajah dulu, jadi ndak boleh dibolak-balik, itu namanya tartib. Terus, saya lihat di mazhab Hambali juga rukun wudu itu ada 6 juga ya. Bedanya di sini kalau Imam Hambali itu memasukkan, muwalat ya ke dalam rukun wudunya, bukan niat gitu ya, bukan niat. Kalau niat bukan termasuk rukun wudu menurut mazhab Hambali. Dan kalau kita tarik benang merah dari, rukun-rukun wudu atau faraidul wudu menurut 4 mazhab ini, yang mereka sepakati itu adalah 4 itu ya, yaitu membasuh muka, kemudian, membasuh tangan sampai siku, lalu membasuh kepala atau mengusap kepala. Nah, di sini perbedaannya hanya pada sebagian atau keseluruhan ya. Kalau mazhab Hanafi itu seperempat, kalau mazhab Syafi'i itu, yang penting ada kena dibasuh walaupun sedikit gitu ya. Tapi kalau mazhab Maliki dan mazhab Hambali itu wajib hukumnya seluruhnya. Nah, itu aja perbedaan, yang dibasuh. Tetapi sama-sama mengatakan bahwa mengusap kepala ini adalah termasuk rukun wudu ya, gitu. Dan kemudian mereka sepakat juga membasuh kaki itu termasuk daripada, rukun wudu. Artinya kalau ada orang wudu ndak basuh kaki berarti wudunya ndak sah.
Nah, kalau yang kita saksikan di penjelasan Ustaz Khalid ini, rukun wudu itu hanya 2 gitu, jadi basuh muka sama basuh tangan saja. Walhasil kalau misalnya kan di dalam, buku-buku fikih itu kan ada dijelaskan, ada hal-hal yang menyebabkan kita boleh meninggalkan sunnah-sunnahnya wudu gitu kan. Misalnya meniga kalikan itu kan sunnah ya, kemudian membasuh telinga, kemudian, membasuh tangan, berkumur, itu kan semua sunnah-sunnahnya wudu ya. Nah, ada hal-hal yang membolehkan kita untuk meninggalkan sunnah wudu itu gitu. Misalnya karena waktu akan habis misalnya. Jadi kalau kita sempurna wudunya dari berkumur sampai akhir, maka kita akan sholat di luar waktu. Maka orang yang seperti ini boleh wudu membasuh yang wajib-wajib saja. Nah, bagaimana jika sekiranya orang yang mendengarkan penjelasan Ustaz Khalid Basalamah ini, yang menyatakan bahwa yang menjadi rukun wudu itu hanya muka dan membasuh tangan, lalu kemudian, terjadi kasus bahwa dia ketinggalan waktu misalnya karena tertidur, misalnya kan bisa jadi gitu, sehingga sedikit lagi waktu sholat itu akan selesai. Kalau dia basuh secara sempurna maka tidak akan mencukupi waktunya. Lalu kemudian orang ini hanya membasuh muka dan tangan saja. Kenapa? Karena dia mendengar dari ceramah Ustadz Khalid, ya rukun wudu itu ya cuman 2 itu saja. Dia cuman basuh muka, basuh tangan, tidak mengusap kepala dan tidak, membasuh kaki misalnya. Kan ini bisa berbahaya ya menurut saya. Itu artinya sholatnya itu tidak akan sah menurut 4 mazhab ini ya, menurut pendapat 4 mazhab. Terus saya cari-cari apakah ada nggak kira-kira fatwanya Ibnu Taimiyah yang biasanya kan kalau teman-teman Salafi Wahabi itu, referensinya nggak jauh-jauh dari situ ya, fatwa Ibnu Taimiyah, kemudian fatwa, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, atau misalnya fatwa dari Syekh bin Baz, dari, Syekh Albani gitu, yang sifat sholat Nabi itu ya. Tak cari-cari di situ, baca-baca, ternyata tidak ada juga ya. Entah dari mana Ustadz Khalid mendapatkan, keterangan ini. Ada misalnya ulama yang mengatakan, "Oh, rukun wudu itu cuman 2, wallahu a'lam bishawab, saya belum menemukan." Ya seperti katanya Ustadz Khalid mungkin itu hanya setahu saya, atau sebatas ilmu saya tidak tahu ya. Barangkali beliau, ada referensi gitu ya. Tetapi kalau menurut hemat saya sih gini ya, kita itu ketika, mau melaksanakan ibadah itu ambil dari sumber-sumber terpercaya, misalnya 4 imam mazhab. Ya di sini tidak memaksa mau ngambil yang mana ya, terserah gitu. Tetapi, kalau kita mengambil pendapat mazhab, misalnya kita lebih mengukuhkan, oh pendapat Imam Hambali nih yang lebih tepat, misalnya silahkan itu hak pribadi ya, mau menganggap kuat yang mana saja gitu. Misalnya saya pribadi lebih kepada mazhab, Syafi'iyah ya, yang mengatakan rukun wudu itu ada 6. Nah, jadi semepet-mepetnya kalau kita mau wudu paling tidak yang 6 ini harus ada ketika kita berwudu gitu. Ya walaupun memang afdhalnya di dalam ibadah itu dilakukan secara sempurna, baik itu sunnah-sunnahnya, kemudian terutama ya rukun-rukunnya harus dilaksanakan dengan baik. Nah, cuman kalau dalam hal-hal kepepet lalu kemudian kita cuma basuh muka dan basuh 2 telapak tangan sebagaimana tayamum, waduh ini repot juga ini ya, karena kami belum menemukan siapa yang memiliki pendapat ini, Ustadz Khalid ngambil dari mana, wallahu a'lam bishawab, belum tahu ya. Gitu. Nah, mungkin teman-teman yang tahu silakan boleh untuk memberitahukan kami, itu mungkin sebagai tambahan, pelajaran dari kami, dari mana referensinya Ustadz Khalid sampai menyimpulkan seperti itu ya. Dan mudah-mudahan video ini juga bisa sampai kepada orang-orang yang dekat dengan Ustadz Khalid, kemudian mungkin bisa ditanyakan lebih jelas gitu ya, kok bisa sampai mendapatkan kesimpulan bahwa rukun wudhu itu hanya 2. Nah, itu ya teman-teman. Dan tolong ya dalam hal ini jangan saling bully, ini kan masalah, ilmu saja. Apakah misalnya di situ penyampaiannya Ustaz Khalid mungkin keliru, mungkin khilaf atau apa, karena belum ada klarifikasi dari beliau tentang videonya yang ini, jadi mari kita, viralkan atau mungkin ada dari teman-teman Salafi Wahabi yang mau menanyakan langsung, tanyakan ulang begini, "Ini video Anda yang ini dikomentarin nih sama teman-teman dari Aswaja," gitu.
Jadi gimana tuh coba tolong bungkam mereka, kasih referensi yang jelas, yang ulama yang menyatakan bahwa rukun wudu itu ada 2 gitu ya. Karena kita kan beragama itu harus berdasarkan dalil gitu kan. Dan yang paling mumpuni dalam hal mengolah dalil itu ya ulama-ulama fikih gitu ya, ulama-ulama fikih gitu. Jadi kalau kita sudah diberikan rukun wudhu menurut, ulama-ulama fikih, sebaiknya kita menggunakan itu. Jangan nekat kita yang langsung ke dalil gitu. Kita yang langsung buka Quran terjemahan, kita yang langsung baca hadis tanpa tahu caranya istinbat atau istidlal hukum. Jadi mengambil hukum itu tidak semudah kita baca Quran, oh menurut Quran begini lalu kita kasih hukum begini, oh menurut hadisnya nih begini lalu begini. Ada banyak ilmunya, Pak, ya. Jadi sangat banyak ilmunya. Ilmu hadis itu ada banyak bagaimana sampai mendatangkan hukum seperti itu. Dan yang mampu seperti itu adalah ulama-ulama mujtahid mutlak seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki gitu. Kalau Anda belajar bisa mengejar sampai sekelas itu, lalu kemudian mau memutuskan hukum, ya silahkan. Tetapi kalau ya hanya sekedar nukil-nukil pendapat, ya sebaiknya ikutlah ya salah satu dari pendapat mazhab. Jangan keluar dari 4 mazhab. Terserah mau mazhab mana saja ya, mau Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, terserah itu. Tetapi jangan keluar dari, 4 mazhab ini. Terus nanti kadang-kadang ada yang bilang, "Ini kita mau ikut nabi apa ikut mazhab?" Nah, ini adalah, menurut saya pernyataan konyol ya, sangat konyol gitu. Karena dengan mengikuti mazhab adalah cara yang tepat untuk mengikuti nabi, ketimbang kalian langsung baca Al-Qur'annya, langsung baca hadisnya, tidak paham bagaimana cara mengambil istinbat hukum, kan jadi repot gitu. Nanti Al-Qur'annya benar, hadisnya benar, pemahaman Anda terhadap Al-Qur'an dan hadis itu yang dipertanyakan kan, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.